Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia. Allah berikan kepada kita salawat dan salam, semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang membangun rumah di surga atau membangun istana di surga. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Semewah-mewah apapun yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Kalau tidak barang mewah tersebut yang rusak atau kita yang kemudian meninggal dunia. Di antara perkara yang sangat diperhatikan oleh seorang di atas muka bumi adalah rumah. Ya, seorang berusaha bisa bangun rumah untuk mendapatkan ketenangan untuk anak dan istrinya, bahkan di antara mereka sampai berhutang, bahkan pembangunnya bisa memakan tahunan. Ya, karena mereka tahu bahwasanya rumah adalah tempat bernaung, ya, tempat bernaung. Percuma seorang jika memiliki apapun tapi dia tidak memiliki rumah. Karena kita semua sepakat bahwasanya rumah adalah kebutuhan primer, kebutuhan primer. Maka seorang berusaha membangun rumahnya yang terbaik di dunia, ya, semaksimal mungkin dia bisa membangunnya karena dia tahu itulah tempat istirahatnya, tempat kenyamanannya. Tapi bagaimanapun seorang bangun rumah di dunia, semewah apapun, rumah tersebut akan mengalami kerusakan, akan mengalami renovasi, ya. Atau tadi saya katakan, seandainya rumah tersebut ternyata kokoh, megah dan kuat, berumur bisa ratusan tahun, maka sang pemilik rumah yang akan lebih dahulu meninggalkan rumah tersebut. Bahkan betapa banyak orang bangun rumah mewah, bertahun-tahun dia geluti pembangunan tersebut, ternyata yang menempati bukan dia, orang lain, ahli warisnya. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas menunjukkan bahwasanya pembangunan rumah itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bagaimana lagi kalau kita membangun rumah di surga untuk tempat tinggal kita selama-lamanya kalau kita mau surga. Untuk tinggal abadi, bukan cuma 100 tahun, 200 tahun, bukan cuma 1 miliar tahun, bukan cuma 1 triliun tahun, tetapi abadi selama-lamanya. Tidak ada kematian, tidak ada kesudahan. Maka kita harus membangun dengan fokus, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan super maksimal yang bisa kita lakukan. Karena kita membangun tempat kita untuk selama-lamanya, ya. Kalau di dunia kita bangun rumah, jadi kita jual, jadi kita bangun lagi di tempat yang lain, ya. Dan itu banyak terjadi di kalangan masyarakat, ya. Tidak untuk ditempati selama-lamanya. Tapi kalau kita sudah bangun istana di surga, maka kita bangun untuk selama-lamanya. Maka seorang berusaha membangun istana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang bisa dijadikan bahan untuk membangun istana di surga, maka dia tempuh, ya, dia lakukan sehingga rumahnya semakin indah, semakin mulia, ya. Sampai-sampai, ya, Islam diibaratkan oleh Nabi SAW dengan bangunan. Makanya Nabi mengatakan bunyal Islam ala khams, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 pondasi, ya. Diibaratkan dengan rumah. Sampai kata para ulama, barang siapa yang melaksanakan 5 rukun Islam, seakan-akan dia sudah punya rumah dengan 5 pondasi yang kokoh, tinggal dia memperindah, tinggal dia memperbagus rumah tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi seorang yang tatkala di dunia dia benar-benar menghabiskan tenaganya, energinya, hartanya untuk membangun istana di dunia tapi dia tidak memiliki istana di surga. Ini orang yang sangat merugi. Orang yang, ya, tidak bisa menimbang antara kemaslahatan. Kalau seandainya kita disuruh milih antara emas di dunia, yang emas tersebut tidak akan bisa kita pegang selamanya, mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun,
Dan kita disuruh milih misalnya, ya, taruhlah secangkir air, tapi bisa kita minum sampai abadi, tidak ada pernah habis dan selama-lamanya. Mana yang kita pilih? Untuk kita pilih air putih. Tidak usah kita pilih emas, berlian. Tetapi hanya kita gunakan cuma 60 tahun, sementara air putih saja kalau kita bisa gunakan abadi, kita lebih milih air putih. Bagaimana sesuatu yang abadi mau dibandingkan dengan sesuatu yang fana? Apalagi sebaliknya, emas, berlian, kemewahan abadi dibandingkan dengan secangkir air putih yang hanya sebentar. Karena di akhirat tentu lebih khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh seorang yang cerdas dalam Al-Qur'an, dialah istri Firaun, Asiyah, istri Firaun yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kata Allah memberi perumpamaan tentang kepada orang-orang beriman tentang istrinya Firaun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Yang dia hidup dalam kemewahan. Dia hidup di istananya Firaun yang sangat luas dan sangat megah, penuh dengan keindahan, penuh dengan ya luar biasa segalanya. Kenapa ini Tuhan dunia ya? Firaun ngaku sebagai apa? Tuhan. Siapa yang lebih hebat dari Firaun di zaman tersebut? Tidak ada. Firaun istananya super mewah, super megah. Siapa yang tidak bangga menjadi istri seorang raja dunia? Ya. Asia. Tetapi tatkala dia beriman, dia rela meninggalkan semua kemewahan, kemegahan tersebut. Dan dia minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga di sisimu. Akhirnya dia meninggalkan segala kemewahan dan memilih untuk meninggal di jalan Allah dan mendapatkan istana atau rumah di surga yang Allah abadikan dalam Al-Quran, agar kita melihat ada contoh nyata seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas seperti Asiyah bintu Muzahim, ya, rahimahullahu ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas amalan-amalan apa yang bisa menjadikan seorang memiliki istana di surga. Dan ini bisa ya dilakukan ya dengan oleh kaum muslimin secara umum, yang miskin maupun yang kaya. Yang kaya Allah kasih jalan, yang miskin juga Allah kasih jalan. Kalau kita bangun istana di dunia, tidak semua orang bisa bangun. Sudah hutang pun tidak bisa bangun istana. Ada sebagian orang miskin, saya punya istana. Istananya berapa? 3 kali 4, ya repot. Ya, alhamdulillah dia merasa itu istana. Sebanyak orang tidak bisa bangun rumah dengan mewah. Banyak orang tidak bisa bangun rumah dengan megah. Sebagian ikhwan kita bangun rumah dengan gedek ya. Kalau ada angin mungkin gedeknya terbang ya. Tapi kalau bangun istana di surga, semua bisa. Yang penting mau. Yang penting apa? Mau. Di antara amalan-amalan tersebut, suruh maju. Sudah. Di antara amalan-amalan tersebut, yang pertama adalah dengan membangun masjid. Dengan membangun masjid. Ya. Makanya kita buat kajian di sini supaya antum menyumbang ya. Kita to the point aja ya. Nanti kalau saya sudah ceramah antum enggak nyumbang, jauh-jauh saya datang dari Jakarta ceramah antum enggak nyumbang, aduh. Gimana ini? Baik. Yang pertama hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan." Ya. Bana Allahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Saya ulangi, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Baik. Ada beberapa poin yang kita akan bahas tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini hadis mutawatir. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab mustalah hadis tatkala memberi contoh tentang mutawatir, ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi.
maka mereka memberi contoh mutawatir lafzi yang secara lafal hadis ini di antaranya. Mutawatir maknawi contohnya lafalnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Seperti hadis tentang Nabi kalau berdoa angkat tangan, maka hadisnya maknawi. Sekali Nabi berdoa dalam haji wada, terkadang Nabi berdoa tatkala istisqa ya. Jadi tetapi kalau dilihat maknanya terlalu banyak hadis yang menjelaskan Nabi berdoa angkat angkat tangan. Contoh seperti hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal juga mutawatir tapi maknawi. Karena hadisnya dalam konteks yang berbeda-beda tetapi semua menyebutkan tentang Dajjal. Yang lebih kuat dari hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi itu lafalnya satu, yang riwayatkan banyak, lafalnya sama. Contoh hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadis mutawatir lafzi. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Di antara hadis yang kata para ulama mutawatir lafzi adalah hadis ini, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena salah seorang ulama berkata, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatu syafa'atun wal haudu wal mas'u 'alal khuffaini wa hadhi ba'du. Kata sebagian ulama di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alai muta'ammidan, barang siapa yang sengaja bersama aku siapkan kapling neraka. Hadis barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian hadis tentang ru'yah, melihat Allah di surga, hadisnya diriwayatkan lebih dari 26 sahabat atau sekitar 26 sahabat. Kemudian hadis tentang syafaat, hadisnya sangat banyak. Hadis tentang haud telaga Nabi SAW sekitar 50, ada yang mengatakan 80 sahabat. Dan hadis tentang al-mas'u al-khuffain juga sekitar 80 sahabat. Di antara hadis yang banyak diriwayatkan sahabat adalah hadis ini yang sedang kita bahas. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah wahtasab dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan hadis ini mutawatir, berarti yang meriwayatkan banyak sahabat, mungkin lebih 10. Berarti Nabi sering mengulang-ulangi lafal ini. Sehingga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Berarti Nabi punya perhatian besar tentang hadis ini. Memotivasi kaum muslimin untuk membangun masjid. Oleh karenanya amalan pertama yang dilakukan oleh Nabi begitu sampai di Kuba, Nabi bangun masjid. Masjid Kuba. Bukan Masjid Bantul ya. Begitu Nabi SAW juga sampai di kota Madinah, pusat kota Madinah, yang pertama Nabi bangun apa? Masjid Nabawi. Itu kegiatan pertama yang Nabi kerjakan, bangun masjid. Karena masjid sentral. Tempat kegiatan kaum muslimin. Bahkan ketika Nabi SAW sampai di pusat kota Madinah, waktu itu Nabi SAW berjalan dengan ontanya, dan ontanya berjalan sendiri menuju lokasi pembangunan masjid. Sahabat mencegat Nabi, ya Rasulullah, mampir di rumah kami, mampir di rumah kami. Kata Nabi, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dicegat lagi sebagian sahabat, ya Rasulullah, mampir ya. Kata Rasulullah SAW, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah dia berjalan, sungguhnya sedang diperintah. Sampai akhirnya unta tersebut singgah di tempat lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Sayyidina Nabi bertanya, milik siapa ini? Dijelaskan kepada Nabi, milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim dari Bani Najjar. Maka tatkala mereka berdua tahu Nabi ingin bangun masjid, mereka ingin menghadiahkan kepada Nabi tanah tersebut. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah. Bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah. Tetapi karena ini berkaitan dengan bangun masjid, Nabi ingin keluar dari koceknya sendiri. Ingin dari uangnya sendiri. Dari hartanya. Maka Nabi membeli dari dua anak yatim tersebut tanah untuk bangun masjid. Dan ini dilakukan sama tatkala Nabi berhijrah. Dan Nabi berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan 2 ekor onta. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini onta saya siapkan buat engkau. Kata Nabi, la illa bi thaman, saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah, dan Nabi biasa menerima pemberian dari Abu Bakar dan para sahabatnya. Tetapi karena hijrah adalah amalan yang mulia, Nabi ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Ya. Maka akhirnya dibangunlah Masjid Nabawi dan Nabi ikut serta dalam bangunan masjid tersebut. Maksud saya para hadirin, hadis ini hadis mutawatir, menunjukkan Nabi sering mengulang-ulangi hadis tersebut dan didengar oleh para sahabat, sehingga para sahabat meriwayatkan kepada kita dari jalur yang banyak untuk mengingatkan kaum muslimin ini amalan yang sangat mulia.
membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangunkan rumahnya Allah. Gimana tidak? Mulia. Makanya masjid dinisbahkan kepada Allah, idhafatu tasyrif. Dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan bangunan tersebut. Disebut Baitullah. Rumah Allah. Tatkala dinamakan rumah Allah, maka harusnya Anda perhatian. Harusnya Anda rela mengeluarkan harta Anda untuk membangun rumah tersebut. Ini sudah semangat, terus uang enggak keluar, awas ya. Rumah Allah ya akhi. Nanti bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harusnya tergugah. Ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah sampai Allah menyandarkan rumah tersebut kepada dirinya, Baitullah. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama berkaitan hadis ini. Yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Perhatikan di sini rumah. Sebenarnya mengatakan setiap kalimat rumah di surga jangan diartikan rumah, diartikan apa? Istana. Bayangin kita rumah istana. Tetapi semua rumah di surga pasti apa? Istana. Pasti istana. Pasti ada bidadarinya, enggak mungkin kosong. Kalau kita punya istana besar belum tentu ada isinya. Ya, akhi, saya ke daerah sana, saya lihat orang rumah besar ya. Lebih besar daripada masjid ini, mungkin 2 kali lebih besar dulu. Tapi saya dibilang Ustadz itu istrinya enggak ada, cerai. Kasihan. Ya. Rumah besar enggak ada isinya ya. Istrinya cerai. Kalau antum punya istana di surga, punya rumah di surga, sudah pasti ada apa? Isi. Sudah pasti ada isinya. Oleh karenanya setiap kata rumah dalam hadis, maka maknanya adalah apa? Istana menurut ungkapan kita. Maknanya adalah istana. Ya. Hanya saja Allah mengatakan Baitullah dengan diganti dengan bait. Rumah Allah, rumah di surga. Tapi rumah itu pada hakikatnya adalah istana. Makanya tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang bangunan di surga, kata Nabi SAW, labinatun min dhahab, batanya dari emas, labidatun min fiddah, batanya dari perak. Kita zaman rumah sekarang mau pakai marmer, Masya Allah kita sudah terpesona, itu baru marmer ya. Ada yang harganya sekian, harganya sekian. Bagaimana kalau batanya, bukan marmernya, batanya dari apa? Emas. Dari emas, dari perak. Milatuha al-miskul adfar, ya, kemudian semennya terbuat dari misik, ya, kemudian hasba'uha lu'lu'u wal yaqut, adapun kerikilnya adalah mutiara dan intan, kemudian turbatuha za'faran, pasirnya, tanahnya terbuat dari za'faran. Ya, kita enggak bisa apa? Bayangkan indahnya istana tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Maha membalas kebajikan seseorang. Dia hanya bangun masjid yang mungkin tidak terlalu mewah, kemudian diganti dengan rumah istana yang abadi dengan sifatnya demikian. Sudah ada isinya. Maka kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kedua yang saya sampaikan di sini, makna baitan maksudnya apa? Istana. Istana. Kemudian bagaimana kita bisa meraih istana tersebut? Kata Nabi SAW, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid. Maka para ulama membahas tentang apa maknanya membangun. Ya. Ada yang mengatakan harus ada bangunannya. Ya. Ada yang mengatakan yang penting buat tempat sholat. Ya. Bahkan meskipun bangunannya sangat sederhana. Ya. Oleh karena datang dalam berbagai riwayat, saya bacakan riwayatnya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Man bana masjidan." Barang siapa yang bangun masjid, nakirah dalam konteks syarat. Masjidan nakir dalam konteks syarat, man bana. Barang siapa yang bangun masjid, maka sini umum. Yang penting masjid. Tidak disebutkan besar atau kecil. Yang penting apa? Masjid. Allah tidak bersyaratkan barang siapa bangun masjid ukurnya sekian kali sekian, enggak. Bebas. Yang penting masjid bisa digunakan untuk sholat. Dalam riwayat saghiran atau kabiran, ada penekanan, kecil atau besar, bahkan dalam sebagian riwayat. Bahkan dalam sebagian riwayat, walau kamafhasi qatatin, meskipun seukuran tempat bertelurnya
burung qatat. Burung qatat ini adalah burung yang ada di padang pasir, ukurannya seperti burung merpati. Ukurannya seperti burung merpati. Kalau dia ingin bertelur, maka dia pergi ke tanah, maka dia menggali-gali untuk bertelurnya. Nah, ukuran dia untuk bertelur kan kecil. Telurnya apa? Telur segini paling. Ya. Bukan telur segini, enggak. Burung tersebut bertelur dengan membutuhkan lokasi yang kecil untuk bertelur. Kata Nabi, barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran tempat telur burung tersebut. Maka para ulama mensikapi hadis ini, apa maksudnya seukuran tempat bertelur burung tersebut? Tentunya tidak mungkin ada masjid kecil segitu. Ada yang mengatakan ini mubalaghah, ya, hiperbola dari Nabi SAW agar orang semangat bahwasanya masjid yang penting bisa pakai salat. Seandainya masjid sekecil itu bisa dipakai salat, dia akan dikasih istana di surga. Tentunya tidak ada masjid sekecil itu. Pendapat yang lain mengatakan maksudnya, ya, ini adalah isyarat agar perlu berta'awun dalam membangun masjid. Kalau engkau tidak mampu bangun masjid sendirian, maka kau boleh bekerja sama dengan kaum muslimin yang lainnya untuk bangun masjid meskipun sahammu cuma segitu. Meskipun sahammu cuma segitu. Ya. Sehingga tentu tidak sama dengan orang bangun masjid sendirian, tentu tidak sama. Allah Maha Adil, ya. Tetapi kalau kita punya niat yang tulus, meskipun kita hanya kasih saham sedikit, maka kita akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sesuai dengan kadar apa yang kita berikan. Dan betapa banyak niat yang tulus menjadikan suatu menjadi besar. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, kata seorang salaf kalau tidak salah Ibnu Barak, menjadi besar di sisi Allah gara-gara niat yang tulus. Ada yang mengatakan maksudnya walau kama fasiqatatin, maksudnya seandainya masjid tersebut sudah ada dan butuh pelebaran, meskipun hanya sekedar ukuran begitu dia memberi saham, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Dari sini para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid menunjukkan tidak harus kita bangun sendiri. Kalau bisa bangun sendiri alhamdulillah. Punya uang kita bangun sendiri. Kalau enggak semampunya. Ya, semampunya, bagi-bagi, misalnya saya 1 meter ke 1 meter, saya 1 senti kalau 1 senti misalnya. Nah, apa? Allah Maha tahu, yang penting ente tulus. Ini amal jariah bagi antum. Amal jariah bagi antum. Maka dia akan mendapatkan pahala, pertama pahala membangun masjid masing-masing sesuai dengan sahamnya. Yang kedua, pahala berta'awun alal birri wa taqwa. Dia bekerja sama untuk bangun apa? Masjid. Kalau antum tidak mulai, masjid enggak terbangun. Sekarang mau cari donatur yang langsung bangun masjid berapa M susah. Apalagi lagi krisis. Maka perlu ta'awun, kerjasama, wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan. Dan di antara ta'awun yang sangat baik adalah tolong menolong membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan antum meremehkan apa yang antum miliki. Ya, yang penting antum tulus tatkala menyumbang untuk membangun masjid. Baik. Berikutnya kata Nabi SAW, lillah. Man bana lillahi masjidan. Berarti yang bangun karena Allah. Ini poin yang sangat penting, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun masjid bukan untuk bangga-banggaan, apalagi uang orang, bukan uang kita. Ada orang bangun masjid bangga uang orang pada uang sumbangan. Uang dia saja dia tidak boleh sombong, tidak boleh bangga, apalagi uang orang. Bangun pondok bangga-banggaan, bangun masjid bangga-banggaan. Masjid bukan untuk bangga-banggaan. Masjid untuk bukan dipamerkan, enggak. Ini masjid rumah Allah untuk kita isi, untuk kita makmurkan. Dan kalau seorang sudah bangun, maka itu bukan milik dia lagi, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Baitullah, milik Allah, bukan milik dia lagi. Milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyaratkan lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi rahimahullah taala berkata, barang siapa yang bangun masjid kemudian namakan masjidnya dengan namanya, ini ba'idun anil ikhlas. Ini orang jauh dari keikhlasan. Misalnya Anda bangun masjid terus masjid Firanda, Masya Allah. Setiap janda yang lewat goyang. Firanda punya masjid, Masya Allah. Masya Allah. Nggak boleh. Oh saya ikhlas. Ya ente ikhlas, kalau ente ikhlas ngapain tulis nama ente? Kita tidak menuduh ente dia, tetapi kata Ibnu Jauzi ini tanda dia sangat jauh dari keikhlasan. Maka ingat, bangun masjid bukan untuk bangga-banggaan. Antum misalnya bangun masjid, antum namakan dengan nama bapak antum. Buat apa ya?
Bapak antum sudah tidak riya, dia sudah meninggal, selesai. Tapi bisa jadi antum yang riya. Itu masjid saya bangun buat bapak saya. Itu wakaf dari saya buat bapak saya. Itu seakan-akan antum pamer dengan amalan antum. Tidak perlu. Menamakan masjid boleh. Ya. Tetapi masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diriakan ya. Nabi SAW menamakan sebagian masjid, misalnya Nabi mengatakan Masjid Bani Zuraik. Itu namanya kata para ulama lit ta'rif laisa lit tamlik. Nama masjid itu untuk membedakan masjid satu dengan masjid yang lain. Ya, kalau bilang masjid mana? Masjid Bantul. Namanya apa? Masjid Bantul. Ya, repot, masjid di Bantul banyak. Kalau Masjid Abdurrahman bin Auf Bantulah orang tahu masjid ini. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adapun masjid milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini amalan yang paling utama dalam mempermudah antum bangun istana di surga adalah bangun apa? Masjid. Antum bangun rumah Allah Subhanahu wa taala, amal antum menjadi amal apa? Jariyah. Ya, karena setiap masjid ini dipakai, digunakan untuk beribadah kepada Allah, antum dapat saham pahala yang terus mengalir. Antum sudah meninggal dunia, pahala terus apa? Mengalir, dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang punya duit ya. Dia bisa membangun istana dengan membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, bagaimana orang yang tidak punya duit? Duitnya pas-pasan atau kekurangan atau bahkan tidak punya uang sama sekali, bahkan miskin fuqara. Maka Allah masih buka jalan-jalan lain untuk bisa membangun istana di surga. Di antaranya ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang dalam surga. Contohnya, salat 12 rakaat. Ya. Salat rawatib. Sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah, man shalla 12 raka'atan fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat, salat sunnah rawatib sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ingat ya. Ini amalan berat. Tapi kalau antum ingin bangun istana di surga, di antaranya apa 12 rakaat tersebut? Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Sudah berapa? 8. 2 rakaat setelah isya. Sudah berapa? 10. 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. 12 rakaat. Jaga tiap hari. Kecuali antum bersafar. Kalau tidak bersafar, berusaha. Bahkan begitu pentingnya menjaga salat sunnah rawatib. Salat boleh diqadha, enggak ada masalah. Antum tidak bisa salat 4 rakaat sebelum zuhur, antum bisa qadha 2, ternyata sudah qomat, 2-nya setelah salat enggak ada masalah. Ya. Antum tidak bisa salat ba'diyah maghrib karena ada kesibukan sehingga harus dikerjakan setelah isya, enggak ada masalah. Nabi pernah mengqadha salat rawatib. Jadi seorang berusaha menjaga salat rawatib. Dan ini saya ingatkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya tidak meninggalkan salat ini setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat rawatib ini diremehkan oleh banyak wanita. Kalau bapak ke masjid, insyaallah mereka salat rawatib. Kondisi mendukung mereka untuk salat rawatib. Datang ke masjid sebelum qomat salat 2 rakaat. Kemudian suasana mendukung karena kita melihat orang banyak salat, kita termotivasi. Bahwa bapak lebih mudah salat rawatib. Ibu-ibu susah. Di rumah nonton sinetron. Mau kau beli dia? Salat cepat-cepat supaya nyambung lagi sinetronnya. Jangan seperti itu. Ini hadis yang riwayatkan ibu rumah tangga Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Maka wanita lebih utama memperhatikan hadis, memperhatikan tentang hal ini. Ya, jadi jangan lupa dia biasakan kalau dia bisa
Dia semangat, begitu dengar azan segera dia salat apa? Qabliyah. Dan tidak mengapa meskipun kalau dia salat zuhur misalnya jam 2:30 tetap qabliyah. Setelah itu salat zuhur setelah ba'di, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Baik, ini amalan yang kedua yang bisa membantu seorang untuk bangun istana di surga adalah memperbiasakan diri untuk salat 12 rakaat sehari semalam. Dikarenakan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita tidak semuanya kaya raya. Tidak semua kita memiliki rumah yang mewah. Maka jangan sampai kita di dunia sudah rumahnya sangat sederhana, di akhirat juga tidak dapat rumah. Kalau kita tidak sempat memiliki rumah yang mewah di dunia, kesempatan bagi kita untuk bangun rumah semewah-mewahnya, istana semegah-megahnya di surga. Caranya di antaranya dengan salat 12 rakaat kita jaga. Kemudian di antara amalan yang bisa membantu seorang bangun istana di surga adalah membaca doa tatkala masuk ke pasar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut." Ini tambahan ini. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataba Allahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah. Wa rafa'a lahu alfa darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Di antara pahala yang Allah kasihkan yaitu Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi doa masuk pasar apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal belum? Ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini kasih amalan nih, amalan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumiit. Ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ulang. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ulang lagi dari awal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal? Kita ulang dari awal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Mudah atau tidak? Mudah. Antum kan sering masuk pasar. Di pasar banyak setan. Di mall banyak setan, banyak makhluk halus. Banyak godaan, banyak penipuan, banyak syahwat, banyak aurat terbuka, banyak orang bersumpah palsu, ya. Maka antum berdoa kepada Allah. Kalau masuk tempat yang penuh dengan godaan tersebut, ya, maka ini di antara amalan yang memudahkan kita untuk bisa dibangunkan istana di surga. Kok gampang Ustaz? Ya, sudahlah, ente jangan protes sama Allah. Allah mau kasih ente jangan protes. Terserah Allah. Allah suka dengan kalimat tauhid. Allah mau kasih ente apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Ente masuk pasar, ente ingat Allah Subhanahu wa taala. Ente ingat kalimat tauhid tatkala masuk pasar. Allah mau kasih istana di surga, enggak usah protes ya. Karena sebagian orang mengatakan gampang sekali Ustaz. Gampang tapi dia enggak kerjakan. Dan itu banyak ibadah seperti itu. Zikir pahalanya banyak tapi enggak dikerjakan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ibadah yang mudah pahalanya besar, namun mahrum, banyak orang yang mahrum, banyak orang tidak mengerjakan, di antaranya zikir. Di antaranya zikir waktu masuk pasar. Baik. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada lagi yang lebih mudah lagi, amalan lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Ada 8. Man sadda furjatan fi saffin rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah dalam saf salat,
maka Allah akan mengangkat baginya derajat dan Allah bangunkan baginya istana di surga. Gampang kan? Ada orang misalnya batal kemudian pergi, antum masuk situ. Ya, jangan sampai safnya terputus karena Allah suka saf yang rapat. Allah suka saf yang tidak terputus. Ya. Antum bisa bangun istana di surga. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada orang saf terputus antum masuk. Agar saf tersebut rapat atau antum melihat ternyata celahnya terlalu besar ya, antum masuk di tengah-tengah. Masuk dengan penuh kelembutannya. Jangan dengan lembut. Dan Nabi mengatakan linu fi aidi ikhwanikum wala tad'u furujat wala tadharu furujat lisyaitan. Dalam riwayat linu fi aidi ikhwanikum wala tadharu furujat lisyaitan. Kata Nabi, wasiat Nabi sebelum matinya ketika orang tidak merapikan saf, kata Nabi, lemah lembutlah dengan saudara kalian, dengan tangan saudara kalian, jangan biarkan ada celah dalam apa? Saf. Kita pun kalau ada teman yang masuk maka kita berikan tempat buat dia agar dia bisa mendapat apa? Saf, sehingga saf bisa tertutup dengan rapi. Nah, barang siapa yang menutup saf tersebut, maka dia akan dibangunkan istana baginya di surga. Kemudian ada lagi amalan yang mudah. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Ini surat disebut surat apa? Al-Ikhlas. Tentunya kata para ulama, baca dengan merenungkan, memahami maknanya, bukan sekedar baca saja. Baca dengan memahami maknanya. Ya, karena asal dalam baca Al-Quran adalah baca dengan memahami. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Li'annaha ukhlisat lillah. Karena surat ini murni, ikhlas artinya pemurnian. Karena surat ini murni untuk menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau dikatakan apa syarat Tuhan? Mau jadi Tuhan harus memenuhi 4 persyaratan ini. Setiap yang ngaku Tuhan, setiap yang dianggap Tuhan harus diukur dengan barometer 4 ayat ini. Kalau bisa memenuhi barometer ini, maka dia berhak menjadi Tuhan. Kalau tidak, tidak bisa jadi Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Tuhan harus Esa. Kalau Tuhan tidak Esa, tidak bisa jadi Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan seorang Cina Nasrani masuk Islam. Mu'alaf. Waktu iktikaf. Saya tanya, antum kenapa masuk Islam? Dia datang mengeluh, dia bilang, Ustaz, saya ini mu'alaf, baru aja mu'alaf. Setiap saya ngelamar ditolak, gak ada yang percaya dengan iman saya. Nanti baru masuk Islam, jangan-jangan nanti murtad lagi. Jadi dia tolak terus, ya, kasihan juga ya. Terus saya bilang, itu nanti ada panitia yang ngurus ya. Jangan saya ya. Tapi saya tanya, antum kok bisa masuk Islam? Dia bilang, Ustaz, saya itu mikir ya, kalau Tuhan 3, kita aja kalau ada masalah kita rapat, kadang diskusi, kadang... Kalau Tuhan 3, bukankah mereka diskusi, Ustaz? Sementara permasalahan di dunia banyak harus diputuskan segera. Kalau Tuhan 3 nanti ini, pendapat ini, akhirnya itu di antara hal yang membuat dia meninggalkan agama tersebut. Sederhana. Allah kasih hidayah dari dia, cuma dia mikir Tuhan kok 3. Gimana kalau kita di dunia saja diskusi setengah mati, ini Tuhan diskusi ya. Kapan ngumpulnya? Rapatnya kapan? Meetingnya belum tentu ketemu. Terus masalah terlalu banyak ya. Intinya Tuhan harus satu. Kalau Tuhan 2, 3, ya dia bukan Tuhan. Berarti dia butuh dengan yang lain, bukan Tuhan. Tuhan harusnya tidak demikian. Tuhan harus Esa, ini syarat pertama. Syarat kedua, qul Allahus samad, yaitu Tuhan yang semuanya membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Tuhan tidak boleh membutuhkan siapapun. Kalau dia butuh kepada siapa selain dia, maka dia bukan Tuhan. Maka dia bukan Tuhan. Ya. Ini syarat kedua. Maka terlalu banyak yang dianggap Tuhan sudah gugur pada syarat yang kedua. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tersebut tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti dia belum dulu tidak ada. Kemudian dia dilahirkan. Kalau dia melahirkan, maka yang dilahirkan akan sama dengan dia. Kembali kepada syarat pertama, harus tunggal, harus Esa. Kalau dia melahirkan, pasti yang dilahirkan mirip dengan dia. Karena anak mirip dengan bapaknya. Makanya kata Allah, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Seandainya Allah punya anak, saya yang pertama akan ibadah dengan anak tersebut. Karena kelaziman dari anak mirip dengan apa?
bapaknya. Tidak boleh, Tuhan tidak boleh punya, tidak boleh diperanakan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan dia. Inilah 4 syarat Tuhan, dan ini hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan surat Al-Ikhlas, surat yang dimurnikan untuk menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang saya membacanya 10 kali dengan perenungan, dengan penghayatan, dan ini berbicara tentang tauhid, maka Allah kasih pahala besar, Allah bangunkan istana baginya di surga. Dan ini dalil akan keutamaan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amalan yang bisa membantu membangunkan istana di surga, hadis diriwayatkan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallat duha arba'an." Barang siapa yang salat duha 4 rakaat. Duha minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Datang riwayat paling banyak 12 rakaat, ya. Man salat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an, dan dia salat 4 rakaat sebelum zuhur, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Azan dulu. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan apa yang membantu kita untuk bisa Allah bangunkan bagi kita istana di surga. Di antaranya ini amalan sulit, ya. Butuh kekuatan iman yang luar biasa, yaitu bersabar dan memuji Allah serta mengucapkan kalimat al-istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala anak meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikatihi." Jika meninggal anak dari hambaku, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Wahai para malaikatku, apakah engkau telah mengambil ruh dari anak hambaku? Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya ya Allah. Fayaqulu qabattum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil nyawa dari buah hati hambaku? Namanya anak, buah hati. Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya ya Allah. Fayaqul madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Allah tahu, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana mulianya hambanya tersebut. Apa yang diucapkan hambaku tatkala kalian mengambil nyawa buah hatinya? Fayaqulun, maka malaikat berkata, hamidaka wastarja, maka dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah bagi hambaku istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumah tersebut dengan rumah pujian. Kenapa? Karena dia dalam kondisi diuji oleh Allah, ujian sangat berat, anak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ini sangat berat. Maka seorang melatih diri tatkala diuji oleh Allah, ucapan yang dia ucapkan, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kalimat itu kalau kita ucapkan sangat membantu kita untuk apa? Bersabar menghadapi musibah apapun. Langsung kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Sebelum kita ucapkan yang lain, ucapkan itu terlebih dahulu. Itu akan membantu kita untuk kuat dalam bersabar. Apalagi diuji seperti ujian seperti ini. Sebagian orang mungkin sudah ngaji, sudah bercadar, kalau anaknya diambil dia tidak terima, marah-marah, kembalikan anakku, kembalikan anakku. Terutama ibu-ibu, bapak mungkin kuat, tapi ibu banyak di antara mereka yang tidak kuat kalau diuji dengan ujian seperti ini. Dia mengikuti hawa nafsunya, dia lupa untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar, syaratnya bersabar memuji Allah, dia akan dibangunkan istana di surga. Tapi ini memang berat. Tapi kita harus ingat, di antara hal yang membantu kita dibangunkan oleh Allah istana di surga adalah memuji Allah dan istirja tatkala anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa dibangunkan istana di surga, meninggalkan perdebatan meskipun kita yang benar, meskipun kita yang benar. Demikian juga ya, meninggalkan canda dengan dusta
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya memperbaiki akhlak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara ini, meninggalkan perdebatan meskipun benar, meninggalkan dusta meskipun bercanda, kemudian memperbaiki akhlak. Ini 3 perkara rangkaian yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga. Ada rabat, ada wasat, ada a'la dalam hadis ini. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin istana di bagian tengah surga, ya, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlak. Ini 3 perkara. Yang pertama, tarkul mira' wa in kana 'alal haq. Meninggalkan perdebatan meskipun di atas kebenaran. Perdebatan yang terkadang kita sering dengan saudara kita, debat kusir, tidak ada faedahnya, hanya sekedar menunjukkan ego. Kita tahu dia yang salah, kita yang benar. Ya sudah, enggak usah dilanjutkan. Ini bukan masalah sunnah dan bid'ah, bukan masalah hak dan batil, bukan. Ya, ini sekedar ada permasalahan, mungkin dalam pertemuan, dalam perkumpulan, dalam yayasan, dalam banyak hal yang mungkin ada rawan untuk berdebat dalam masalah dunia. Udahlah, ngapain kita teruskan? Kita hanya ingin menunjukkan kita yang benar, dia akhirnya ngaku salah, tapi terserah itu ribut, apa faedahnya? Hanya menunjukkan kita benar, dia salah, setelah itu tidak kembali lagi ya tali persaudaraan yang pernah kita rajut selama ini. Betapa banyak gara-gara orang hanya memperdepankan egonya, memenangkan egonya, maka mungkin persaudaraan yang sudah bertahun-tahun akhirnya putus gara-gara egonya tatkala itu. Maka ingat hadis ini, barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, maka Allah bangunkan baginya istana di pinggiran surga. Ingat, istananya sudah ada isinya ya. Istana sudah ada apa? Isinya. Isinya apa sih? Bidadari. Berapa bidadarinya? Mau tahu aja. Yang jelas insyaallah banyak lah insyaallah. Jadi ingat, tidak ada yang buat kita bisa kuat meninggalkan ego kita kecuali ingat apa? Ingat pahala di surga. Ya. Kalau kita ingat ada dapat istana, ada biar udah ngapain kita debat sama dia? Cuma dapat pengakuan saja. Duit juga enggak dapat, cuma dapat apa? Pengakuan. Apalagi dapat bidadari, enggak dapat apa-apa. Yang kedua, meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Dan ini masih banyak dilakukan oleh sebagian ikhwan. Saya ingatkan kepada ikhwan, kalau ada teman kita yang dia berdusta, ya, meskipun bercanda, maka jangan ragu-ragu untuk menegur. Tegur dengan baik. Ya, mungkin dia bikin lucu, tapi dia apa? Dusta. Kita tegur, ya, jangan, ini bohong. Ya. Tidak boleh. Ya. Kalau kau tinggalkan, kau akan dapatkan apa? Karena Allah, maka kau akan dapatkan istana di tengah surga. Ya. Maka kita latih diri kita untuk bersihkan lisan kita dari kedustaan dalam kondisi apapun, termasuk dalam hal candaan. Dalam hal candaan. Maka kita kalau tinggalkan karena Allah dapat istana di tengah surga. Dan yang ketiga, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang perbaiki, memperindah akhlaknya. Dan ini adalah hadis yang sangat agung. Di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang agungnya akhlak adalah hadis ini. Bahwasanya orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya, maka dia akan disediakan istana di bagian atas surga. Nah, ini mengkonsekuensikan kepada kita untuk men-scan diri kita. Kita ini masih banyak akhlak yang buruk. Kita harus scan diri kita dengan baik. Kebanyakan kita mampu men-scan orang. Kita scanning orang, oh, orang ini pelit, orang ini apa sombong, orang ini begini, orang ini matanya jelalatan, orang ini gini. Kenapa? Kita pandai men-scan orang, tapi kita tidak pandai men-scan diri kita sendiri. Seharusnya kita lebih utama men-scan diri kita, memeriksa diri kita. General check up, kita ini apa penyakit kita? Ya. Kita periksa telinga kita suka dengerin apa, periksa mata kita suka ngelihat apa, periksa lisan kita suka kita ngomongin apa, periksa hati kita. Ya, adakah keangkuhan, sombongan, merendahkan orang lain, dengki, hasad, kita periksa. Itu semua untuk perbaiki akhlak kita. Kalau kita sudah periksa dengan baik, kita tahu banyak kekurangan kita, maka kita berusaha memperbaiki. Nah, usaha kita itu untuk perbaiki akhlak, mendatangkan kemudahan untuk dibangunkan istana bagi kita di surga yang paling tinggi. Oleh karenanya, di antara 3 ini, meninggalkan dusta meskipun bercanda, meninggalkan perdebatan meskipun benar, dan perbaiki akhlak, ini yang paling mulia.
Kata yang pertama, kata Nabi, aku jamin istana di pinggiran surga. Yang kedua, aku jamin istana di tengah surga. Yang ketiga, aku jamin istana di atas surga. Dan ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah. Kalau antum pelit, antum sadar antum pelit, ya, maka antum bisa berubah menjadi dermawan. Caranya dilatih. Kalau antum pelit, antum bisa melatih diri. Kalau antum suka marah-marah, antum bisa rubah menjadi seorang yang penyabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah akan jadikan dia suka bersabar. Kalau antum tahu ternyata antum akhlaknya suka merepotkan orang lain, suka minta tolong sama orang lain, suka minta ditraktir, jarang mentraktir, bergabung antara pelit dan enggak mau traktir orang, mintanya kapan traktir, sampai orangnya enggak enak, akhirnya apa? Traktir ente. Ya. Maka Nabi SAW menganjurkan barang siapa yang berusaha, wa man istaghna yughnihillah. Barang siapa berusaha untuk merasa cukup, Allah akan buat dia merasa apa? Akan buat dia cukup. Ini jadi maksud saya akhlak bisa dirubah. Sebagian penjelasan ulama akhlak ada dua, ada akhlak jibili dan akhlak muktasabah. Akhlak jibili yaitu yang dari sananya. Seperti hadis Al-Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi SAW, inna fika la khaslatain yuhibbahumullah. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintainya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, hal jabalani Allahu alaihima am atakhallaqu bihima? Ya Rasulullah, apakah dua perangai yang dua akhlak ini? Dari sananya Allah kasih saya, atau saya yang memperjuangkannya sehingga saya memiliki dua akhlak ini? Yaitu al-hilm wal-ana, ya bersabar dan tidak tergesa-gesa, tidak kerasa gerusu. Maka Nabi berkata, bal jabalakallahu alaihima. Allah membuat engkau berakhlak itu dari awalnya. Ada orang seperti itu. Dari awalnya memang penyabar ya. Ya, seperti orang Jogja ya. Sabar, dimaki-maki diam aja. Sabar ya. Tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah emosi. Ada orang itu seperti dari sananya ya. Ya, ini Masya Allah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dari sananya dermawan. Dia tinggal dalam keluarga yang dermawan, bapaknya dermawan, ibunya dermawan, dia pun dermawan, mudah memberikan bantu orang, ringan tangan, ya, mudah murah senyum sama orang. Dari sananya seperti itu, dia tumbuh dalam keluarga yang berakhlak mulia. Ya, dari sananya sudah demikian. Ya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak demikian, dia pemarah, kalau ngomong marah-marah, teriak-teriak, sombong, angkuh. Tatkala dia sadar dia akhlaknya demikian, dia ingin merubah, maka dia akan dapat pahala demikian. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah mengindahkan rupaku, maka indahkanlah perangaiku. Inilah di antara dalil-dalil para hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita untuk dibangunkan istana di surga. Kalau kita tidak punya istana di dunia, maka carilah istana di surga ya. Kalau antum sudah punya istana di dunia, maka jangan lupa untuk membangun istana di surga ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ingat jangan lupa ya. Ya. Celengannya diisi ya. Jangan lupa. Jangan bilang Ustaz saya bangun surga dengan ngisi saf yang kosong aja. Ya. Kalau dia enggak punya uang itu enggak apa-apa. Dia punya uang. Jangan itu aja Ustaz. Saya masuk surga dengan baca doa masuk pasar. Ya akhi enggak apa-apa. Ente ingin bangun surga, bangun istana dengan ini dengan itu semuanya ente bisa bangun istana. Siapa tahu bangun masuk surga istana ada 10. Coba kalau istana 10 bidadarinya berapa? Banyak sekali. Baik. Pertanyaan dulu. Iya. Saya mau tanya dulu. Siapa yang bisa sebutkan? Ini hadiahnya besar ya. Enggak boleh lihat catatan ya. Siapa yang bisa sebutkan 10 sebab untuk dibangun istana? Berdiri. Ya. 10 ya. Enggak boleh kurang 1 ya. Insyaallah. Tarik napas dulu. Siapa nama? Lukman. Umur? Oh, jomblo atau tidak? Alhamdulillah. Silakan. 1, bangun masjid karena Allah. 2, salat rawatib 12 rakaat. 3, Masya Allah. Baru saya sebutkan tadi. Yang keempat, dan 4 rakaat sebelum duhur. Terus, nanti bagi-bagi hadiahnya. Oh, iya. Yang kelima, yang keenam, baca Al-Ikhlas 10 kali. Yang keenam, zikir ketika masuk pasar. Yang ketujuh,
Masya Allah. Yang ke-8? Masya Allah. Masya Allah. Yang ke-9? Berakhlak. Memperbaiki akhlak. Yang ke-10 kurang 1, ayo. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Pokoknya kurang 1 enggak dapat. Ayo, satu lagi, ayo. Masya Allah. Sini. Masya Allah. 1, 2, 3, 300. Masya Allah. Ini buat masjid atau buat ente? Masya Allah. Zakallah khair. Allah barik fiik. Ini juga dari Radio Muslim, ambil 1. Bukunya ambil 1, pilih. Oh, Masya Allah. Dah? Hah? Boleh. 1 aja, jangan 2 ya. Istri ente 1 kan? Masya Allah. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa sebutkan penjelasan tentang tadi saya ada beberapa pendapat tentang kama fasiqatatin, barang siapa yang bangun masjid seperti ukuran tanah telur burung bertelur. Silakan berdiri. Sebutkan nama, usia. Dari mana? Fathul. Fathul siapa? Fathul Hijri. Usia 32. Sudah enggak jomblo kan? Alhamdulillah. Coba sebutkan. Hiperbola. Iya. Sudah, yang kedua apa? Enggak usah dijelasin. Yang kedua. Rame-rame. Yang ketiga? Masya Allah. Fadal, sini. Masya Allah. 100, 200, cukup ya? 250. Sambil dari Radio Muslim. Masya Allah. Sama buku 1. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Lebar. Ya Allah. Masya Allah. Ini bukan uang dari saya ya, dari Muhsinin ya. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa ya? Ayah, siapa yang bisa baca doa masuk pasar? Bapak coba berdiri. Sebutin nama, usia berapa? 53 tahun. Dari mana, Pak? Jogja ya. Jogja Nendi, Pak. Ya, silakan. Pak Dokter ya. Masya Allah. Silakan Mas, silakan. Ini Pak Dokter. Iya Pak Dokter. Pak Dokter nggak usah dikasih duit. Silakan Pak. Ini dari dokter buat masjid 200 ya. Iya Pak Dokter ya. Atau Pak Dokter mau ambil? Masya Allah, buat masjid. Buat masjid, Masya Allah. Dari Pak Dokter. Silakan. Iya. Mana? Silakan. Silakan Pak Dokter. Iya. Jazakallah khair Pak. Silakan Pak. Silakan. Insyaallah. Ayakallah, ya Pak. Oke. Oh gitu. Bukunya Pak. Kenang-kenangan bukunya ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Oke. Pak. Masyaallah. Baik, pertanyaan terakhir. Masih ada 250. Siapa yang paling tua lah, yang paling tua? Masyaallah. Yang paling tua coba. Yang paling tua hadir. Enggak ada. Yang paling tua tapi masih jomblo, coba angkat tangan. Masyaallah. Ada? Ada tidak? Saya enggak bilang duda ya. Yang tua jomblo ya. Mungkin umur 40 belum menikah, 35 belum menikah. Ada? Angkat tangan sedikit aja enggak usah kenceng-kenceng. Enggak ada. Malu ya.
Ada. Ya udah ini uangnya diambil di Ustaz Ramlan ya. Masya Allah. Yang merasa tua jomblo bawa KTP tunjukkan ya. Sama hadiahnya ini, sama bukunya ini. Masya Allah. Allah ya barik. Ya. Dah. Baik. Ustaz, di antara amalan-amalan ini, amalan mana yang paling utama, paling banyak pahalanya? Allah alam ya. Masing-masing ada orang kalau diberi kemudahan harta, paling bangun apa? Paling baik dia bangun apa? Masjid, karena pahalanya dibangun istana, kemudian dia dapat pahala jariah. Ya, dan itu pahalanya berkaitan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan banyak orang. Karena kita tahu bahwasanya pahala semakin besar ditinjau dari beberapa sisi. Di antaranya ditinjau dari kebutuhan banyak orang. Kalau semakin orang banyak memakainya, maka pahala kita semakin banyak. Ya, di antaranya. Ya. Kemudian di antaranya dari sisi dia jariah, berjalan. Ya, kecuali kalau dia tidak punya uang, maka ditinjau yang lainnya. Ditinjau yang lainnya. Nah, mungkin disebutkan dibangunkan surga, bisa jadi kualitas dibangunkan istana, bisa jadi kualitas istananya beda-beda. Itu kita serahkan kepada Allah. Dan betapa banyak saya katakan amalan besar, tapi kalau kita tidak ikhlas, tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan betapa banyak amalan kecil, kalau kita ikhlas, besar nilai di sisi Allah Subhanahu. Maka jangan kita meremehkan amal kita, yang penting kita berusaha untuk tulus. Ustaz, apakah boleh menyumbang masjid untuk dipilih-pilih? Tidak apa-apa, enggak jadi masalah. Kita bangun masjid mana saja selama itu masjid Ahlussunnah wal Jamaah, bukan masjid Syiah, ya. Kalau masjid tersebut masih tercampur dengan amalan-amalan yang mungkin kurang baik, tidak mengapa kita sumbang. Tidak mengapa kita sumbang, karena yang penting dilaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yang amalan bid'ah yang dilakukan kita tidak dapat. Yang kita dapatkan pahala sunnah yang dikerjakan seperti salat 5 waktu, salat berjamaah. Tapi kalau ada masjid yang benar-benar dijalankan sunnah, di situ dengan pengajian, tentu manfaatnya lebih banyak. Tadi saya katakan di antara yang menjadikan pahala semakin besar kalau ditinjau dari manfaat yang semakin besar. Makanya kalau orang menyumbang kepada orang yang dalam kondisi sangat susah, pahalanya lebih besar daripada menyumbang kepada orang yang susahnya kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au it'amun fi yaumin dhi masghaba." Kemudian au miskinan dha matraba. Seperti orang menyumbang tatkala kepada fakir miskin di musim kelaparan. Fakir miskin secara umum bagus disumbangi, tapi tatkala musim kelaparan lebih lagi pahalanya. Au miskinan dha matraba. Atau orang miskin yang benar-benar sangat miskin sampai-sampai secara bahasa orang miskin yang punya tanah, seakan-akan dia tidak punya apa kecuali tanah. Ini miskin amat sangat miskin. Kalau kita bantu lebih utama daripada orang yang miskin tapi tidak terlalu miskin. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih mendesak daripada yang satunya. Jadi kalau kita milih-milih tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau ada di depan kita ada masjid yang butuh bantuan, kita kasihlah, ya. Yang semampu kita fokuskan yang lebih banyak untuk masjid-masjid yang menegakkan sunnah agar dakwah bisa semakin tersebar. Dan kalau kita bangun masjid kemudian ternyata dakwah berjalan, kajian banyak orang dapat hidayah, kita insya Allah dapat andil juga. Karena kita termasuk yang menyediakan sarananya. Ya, mereka ngaji di masjid yang kita bangun, mereka tentram dengan pengajian, kemudian mereka amalkan, insya Allah kita juga dapat pahala. Sudah ya, masih belum nyumbang juga. Ustaz menyinggung salat rawatib, kalau tidak safar berusaha jaga salat rawatib. Kami lihat Ustaz salat ba'diyah maghrib dan isya. Apakah Ustaz tidak sedang safar? Saya sedang safar ya. Kalau orang sedang safar, maka sunnahnya dia salat mengqashar. Untuk salat apa? Isya. Dia salatnya mengqashar. Tetapi saya tidak salat qashar, saya khawatir sebagian orang tidak paham, maka saya salat apa? Itmam. Dan ini mafdhul, ini tidak utama. Tapi saya memandang utama karena khawatir orang tidak paham. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala dia berhaji, dia salat di Mina 4 rakaat. Padahal beliau sedang bersafar dan sedang haji. Seharusnya di Mina salat berapa rakaat? 2 rakaat. Tentunya ada maslahat yang dilihat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga sebagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha juga tatkala bersafar terkadang salat itmam. Seharusnya qashar yang terbaik. Aturannya begini, aturan seharusnya kalau orang sedang bersafar maka dia mengqashar salat dan dia tidak melakukan salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Kecuali qabliyah apa? Subuh. Adapun qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur,
ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tidak dia kerjakan. Sunnahnya demikian. Yang dia kerjakan hanya qabliyah apa? Qabliyah subuh. Tetapi kalau dia bersafar, kemudian dia bermakmum di belakang orang yang solatnya itmam, seperti saya ke Masjid Nabawi, musafir, umrah, tahu-tahu saya solat di belakang imam Masjid Nabawi. Saya solat isya di belakang imam Masjid Nabawi, imamnya solatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Tatkala saya solat bermakmum di belakang imam yang solatnya 4 rakaat, saya mengambil hukum solat orang mukim. Maka saya boleh solat qobliyah dan ba'diyah. Ini fatwa dari Lajnah Daimah atau dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Jadi kalau kita salatnya imam, kita qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau kita salatnya qashar, maka jangan qobliyah dan ba'diyah. Ya, karena ngapain kita qobliyah dan ba'diyah sementara yang 4 kita jadikan 2. Dan itu lebih afdal. Ini dalil kata para ulama, tidak semua amalan lebih sulit pahalanya lebih besar. Terkadang amalan lebih ringan pahalanya lebih apa? Besar. Contohnya salat qashar, salatnya 2 rakaat lebih afdal daripada musafir yang salat 4 rakaat dan qobliyah ba'diyah. Ini qashar tanpa qobliyah tanpa ba'diyah lebih afdal daripada salat 4 rakaat dengan qobliyah dan ba'diyah. Contoh salat qobliyah subuh, sunnahnya takhfif. Cepat. Rasulullah SAW kalau salat qobliyah subuh cepat. Lebih afdal daripada orang yang salat qobliyah subuh 10 menit misalnya. Lebih afdal karena lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, istri saya sulit sekali untuk bisa tertib salat. Banyak melupakan salat-salat fardu. Padahal saya sudah berusaha untuk supaya tertib taat. Pertanyaan, bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di akhirat? Jawabannya, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu antum. Antum sebagai suami punya tanggung jawab untuk mendakwahi istri. Sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anak istrimu salat, dan bersabarlah, sabar untuk salat, sabar untuk memerintahkan mereka dengan kata-kata yang lembut, perlu diingatkan berulang-ulang, sabar. Seandainya mereka tidak taat kepada antum dan tidak mau salat, maka antum sudah lepas tanggung jawab. Artinya antum tidak akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat kelak. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi putranya 950 tahun atau ratusan tahun, putranya meninggal dalam kondisi kafir. Apakah Nabi Nuh dicela oleh Allah? Jawabannya tidak. Yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin terus mendakwahi putranya. Bahkan tatkala akan meninggal dunia, Nabi Nuh tetap mendakwahkan putranya tersebut. Ya. Jadi kita sebagai suami jangan egois. Ya. Allah melarang kita untuk egois. Kita harus memikirkan anak istri kita pula. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Jangan kita bilang, istri saya mau masuk neraka, terserah. Nanti ada bidadari di istana. Santai aja. Masuk jungkir balik neraka, apa peduliku? Tidak boleh. Kita harus tidak boleh egois, ngajak anak istri untuk masuk surga. Apakah amal jariah membangun masjid kita akan terputus dengan dibongkar atau roboh, dirubah fungsi bukan sebagai masjid lagi? Wallahu a'lam bishawab. Hadis dalam hadis Allah tidak mempersyaratkan atau Nabi tidak mempersyaratkan bangunan tersebut harus terus apa? Terus terjaga sampai hari kiamat, tidak. Yang penting barang siapa yang bangun masjid untuk apa? Allah. Kalau qadarullah 5 tahun berikutnya dibongkar, dipugar, dialih fungsi, dijadikan jalan, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di antara keistimewaan bangun masjid, kita dapat istana di surga, kita dapat nilai plus jariah. Dapat nilai plus apa? Jariah. Kalau ternyata 5 tahun kemudian masjidnya dibongkar, tidak lagi jadi tempat pengajian, jadi jalan misalnya, kita bilang terserah sama Allah. Allah tahu niat kita bangun masjid untuk apa? Pahala jariah. Apakah Allah terus mencatatnya atau tidak? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan antum bilang, waduh nanti saya bangun tahu-tahu enggak jadi sumbang. Jangan. Antum sumbang aja. Sudah jelas dibangun istana di surga. Masalah amal jariah itu pahala kedua. Pahala kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dengan banyaknya fitnah wanita pada hari ini, saya merasa nyaris tidak bisa menundukkan pandangan walaupun sudah menikah. Mohon nasihatnya untuk bisa mencukupkan syahwat dengan istri. Pertama, antum berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak.
Doa dengan tulus, benar-benar salat malam doa dengan doa tersebut. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Yang halal istri kita, yang haram kita tinggalkan. Ya. Yang kedua, tadi kita jangan terbiasa untuk mengumbar pandangan. Ya. Setiap kita melihat yang haram, segera kita balikkan pandangan. Jangan biarkan kita memandang lama-lama. Lihat ada cewek cantik, subhanallah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, astagfirullah, tunduk sebentar ya. Lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Kata Nabi SAW kepada Ali, bagi engkau pandangan pertama, pandangan kedua sudah tidak boleh lagi. Kalau kita melatih diri untuk menundukkan pandangan, maka insya Allah mudah. Itu keterbiasaan saja, kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa, sekarang hal semua maksiat jadi biasa. Kita lihat berita yang bawa berita cewek berbaju seksi, kita biasa aja nonton berita politik atau apa. Padahal itu kan haram. Kita lihat, bukan kita lihat ceweknya yang bawa berita itu apa? Haram. Tidak boleh. Tapi kita terbiasa. Maksiat jadi terbiasa. Nah, kalau lihat cewek-cewek yang iklan-iklan baju yang ya, akhirnya kita terbiasa. Dan kalau kita sudah terbiasa melihat yang haram, maka Allah beri hukuman kepada kita, kelezatan akan dicabut. Sehingga kita sudah kurang bersyahwat kepada istri kita. Kita tidak merasakan kelezatan dengan apa? Istri kita. Kenapa? Karena kita mengumbar pandangan. Di antara hukuman Allah kepada pelaku maksiat, kebahagiaannya dicabut. Kebahagiaannya dicabut. Orang yang lihat, orang yang bermusik-musikan, dia bahagia, tidak bahagia. Dia dapat kelezatan, tapi kelezatan bukan kebahagiaan. Akhirnya mereka tidak bahagia, para penyanyi, para pemusik. Akhirnya apa? Mereka banyak yang morfin, mereka yang minum khamar, mereka banyak berzina, bahkan tidak banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri. Kenapa? Mereka kehilangan kebahagiaan. Orang suka berzina, apakah dia dapat kebahagiaan? Tidak, dia dapat kelezatan sesaat. Dia coba wanita ini, tapi tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suka melihat hal yang haram, dia terlampiaskan syahwatnya saat itu saja. Setelah itu kesengsaraan dalam hatinya, kegelisahan dalam hatinya, kebahagiaan dicabut. Sementara kita lihat orang yang tundukkan pandangan, dia sayang sama istrinya, dia merasakan kepuasan dengan istrinya, dapat kelezatan dengan istrinya. Kenapa? Dia tundukkan pandangannya. Maka Allah berikan dia kebahagiaan. Ya, kita serahkan, Anda mau menyiksa diri Anda atau tidak? Kalau Anda ingin menyiksa diri Anda, umbar pandangan, Anda akan tersiksa. Demi Allah Anda akan tersiksa. Tapi kalau Anda menundukkan pandangan, Anda akan bahagia. Anda akan bahagia. Anda jangan mandang lagi kecuali kalau mau nikah lagi, baru Anda nazar. Tapi kalau enggak mau nikah lagi, enggak usah tundukkan pandangan. Nikmati yang ada. Nikmati yang ada, ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa ghfir fadlika amman siwa. Ustaz, saya adalah mahasiswa yang hidup masih dari uang orang tua. Apakah boleh bersedekah tanpa seizin orang tua, menggunakan uang kiriman orang tua khusus untuk membangun masjid ini? Kita anak dapat amanah dari orang tua, dikasih uang. Amanahnya apa? Kalau dia orang tua bilang ini kamu buat SPP, sisanya terserah kamu mau jajan terserah. Maka kalau dikasih amanah seperti itu boleh kita sumbang. Tapi kalau orang tua mengatakan ini uang buat SPP saja ya, ini enggak boleh buat, ya sudah kita enggak boleh berkhianat sama amanah orang tua. Nah, antum lihat apa SOP antum dengan orang tua apa bagaimana? Antum apa aturannya dalam hal ini? Kalau ternyata orang tua hanya ya udah kamu terserah, enggak pernah ditanya, ya enggak apa-apa antum sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang uang ini, untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, maka tidak boleh antum langgar. Kalau antum ingin sumbang, minta izin sama orang tua. Tidak apa, mungkin orang tua senang, ya sudah sumbangkan saja. Ini bapak juga kasih uang misalnya. Alhamdulillah. Ustaz, beri kami nasihat yang saat ini sedang menjadi mahasiswa yang pelajari ilmu dunia. Antum, ya, ilmu dunia secara zatnya tidak mendatangkan pahala, berbeda dengan ilmu agama. Semua ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah ilmu yang mendatangkan khasiatullah. Itu ilmu agama. Yang Allah puji para ulama, ya ilmu ahli agama. Yang Allah gandengkan dengan persaksian malaikat adalah para ulama. Ilmu dunia adalah perkara dunia. Maka perkara dunia tersebut bisa menjadi bernilai pahala kalau diniatkan karena Allah. Semua perkara dunia, kalau kita niatkan karena Allah, maka menilai pahala. Contoh seorang dokter, kalau dia punya niat, kalau saya jadi dokter, saya akan misalnya gratiskan 25% dari pasien saya. Insya Allah dia berpahala. Ya, atau saya misalnya 50% dari pasien saya akan kurangi biayanya.
dokter-dokter lain mahal, saya murah ya. Misalnya, saya punya kawan dokter seperti itu, ada dia dengan murah yang mungkin yang ngantri sampai 100 sampai lebih daripada itu setiap hari. Kenapa? Karena dia niatkan untuk murah. Ya maka kalau kita belajar dunia, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu Islam, atau saya ingin punya pekerjaan supaya saya punya istri dan saya bisa menjaga kehormatan saya, itu juga niat yang bagus. Itu juga niat yang bagus. Saya kuliah ini. Kenapa saya ingin kuliah? Karena saya harus punya pekerjaan. Di antara sarana untuk dapat pekerjaan dengan kuliah. Kalau saya sudah punya pekerjaan, saya ingin menikah, saya ingin punya anak, saya ingin didik anak saya, semuanya butuh duit. Kalau dia sejak belajar punya niat seperti itu, bukannya kenal ingin dunia-dunia toh, tapi dia sambung. Kalau saya jadi orang berhasil, saya ingin berbakti sama orang tua saya ingin belikan hadiah buat orang tua saya, maka insya Allah selama dia belajar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Bagaimana dengan membangun untuk umat seperti masjid, rumah sakit dan sebagainya dengan nama orang tua? Ya, saya bilang perkataan Ibnu Jauzi tadi, dia hanya mengatakan hadza ba'idun anil ikhlas. Ini jauh dari keikhlasan. Kita tidak menuduh orang yang bangun masjidnya dengan nama orang tuanya atau dengan nama dia sendiri sebagai orang yang riya. Itu antara dia dengan Allah. Cuma kita katakan jauhi hal ini karena itu pintu besar membuka pintu apa? Riya. Coba kalau saya bangun rumah, saya kasih nama dengan nama bapak saya. Tentu, orang, siapa yang bangun tuh? Luar biasa, berbakti sama orang tuanya. Dan macam-macam pujian-pujian. Ternyata uang sumbangan dari Saudi misalnya. Jadi, kalau bisa tidak menamakan dengan, ini perkara akhirat. Ya. Tapi kalau dia bikin rumah sakit, perkara dunia nggak ada masalah. Dia bikin rumah sakit nama bapaknya nggak ada masalah. Dia bikin toko nama-namanya nggak ada masalah. Karena itu bukan milik Allah. Ini masjid milik siapa? Milik Allah. Fungsi nama untuk ta'rif, untuk membedakan masjid satu dengan masjid yang lainnya, bukan sebagai pemilikan. Kalau misalnya saya nama Masjid Firanda, apa milik Firanda? Bukan milik Allah. Firanda hanya membedakan masjid ini dengan masjid yang lain. Kalau hanya sekedar untuk membedakan, ngapain pakai nama ente? Paham? Jadi nama bukan untuk pemilikan. Masjid milik siapa? Allah. Tapi saya ulangi lagi, kalau ada yang menamakan dengan nama orang, tidak boleh kita tuduh dia sebagai orang yang riya. Mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia ingin menyenangkan hati orang tuanya dan yang lainnya. Tapi kita hendaknya menjauhi perbuatan seperti itu. Ustaz, jika kita sudah melakukan amalan-amalan, dibangunkan istana di surga dan kita bermaksiat, apakah amalan tersebut akan hilang atau istananya dibongkar lagi? Antum maksiat istighfar. Antum maksiat apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istana tetap dijaga oleh Allah Subhanahu. Yang penting kita manusia tidak luput dari kesalahan. Siapa yang tidak salah? Apalagi zaman now sekarang ini. Siapa dari kita yang bisa menata dirinya tidak pernah sombong, tidak pernah suudzon, tidak pernah hasad? Siapa yang hatinya bersih? Siapa yang bisa menjamin matanya tidak pernah melihat hal yang haram? Kita enggak mau lihat saja kelihatan, apalagi kita mau lihat. Sangat mudah melihat yang haram. Makanya ada Allah kasih pintu terbaik bagi kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi menyampaikan keutamaan meninggalkan debat meskipun dalam posisi benar. Lalu bagaimana dengan firman Allah wajadilhum billatihi ahsan? Yang dimaksud kata Allah berjadilah dengan cara yang baik. Yang dimaksud adalah debat yang menimbulkan permusuhan, yang tidak baik, mengangkat suara, maka itu tinggalkan. Kita misalnya diskusi kan dianjurkan. Jangankan sama kawan kita, sama ahlul kitab saja Allah suruh berdiskusi. Wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan. Janganlah engkau berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan yang baik. Dan para sahabat diskusi, para ulama diskusi, ya. Abu Bakar dan Umar pernah diskusi, pernah mereka angkat suara. Nah, kalau sudah mulai angkat suara, kita tahu ini sudah tidak kondusif lagi. Sudah tinggalkan aja. Tinggalkan. Karena kalau orang sudah diskusi angkat suara, dia bukan mencari kebenaran, dia cari kemenangan. Dan itu terlihat. Seorang misalnya kita debat, kita sebutkan masalah A, dia sudah enggak bisa, dia lari ke B. Kalau dia lari ke C, ya, ini berarti dia tidak mau fokus. Orang sudah apalagi angkat suara, ya udah antum tutup, jangan disambung. Kalau antum sambung akan semakin membuat keretakan. Ya, dan saya katakan tadi bisa jadi persaudaraan kita yang kita rajut selama bertahun-tahun hancur dalam waktu sesaat gara-gara mementingkan ego masing-masing.
Masih lagi? Masya Allah, terakhir ya. Ustaz, saya pemuda 23 tahun. Ini curhat jomblo ya. Mana yang harus saya lakukan? Menghafal Al-Quran, umroh atau menikah? Masya Allah. Ini kelihatannya duitnya banyak ini. Menghafal Al-Quran, umroh atau menikah. Ente lakukan tiga-tiganya kalau bisa. Apa yang menghalangi? Kenapa harus pilih salah satunya? Ente bisa menikah, kemudian umroh, ente bisa juga apa? Hafal Quran. Kenapa harus? Kalau enggak menghafal, mana umroh atau menikah? Kalau saya jadi antum, saya menikah dulu. Kalau saya jadi antum apa? Saya menikah dulu. Karena jomblo itu penderitaan. Oleh karenanya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tatkala menyebutkan tentang faedah puasa, dia mengatakan orang yang berpuasa akan peka dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang banyak. Dengan kita puasa kita lapar, kita tahu bagaimana susahnya orang kelaparan. Dengan kita puasa kita merasa bagaimana susahnya orang yang sedang dahaga. Dengan kita puasa kita tahu bagaimana menderitanya orang menahan syahwat. Kalau menahan syahwat dalam waktu cuma dari pagi sampai malam maghrib itu setengah mati, apalagi jomblo yang menahan syahwat bertahun-tahun. Siang malam menderita, kasihan. Oleh karenanya kalau punya duit segera apa? Menikah. Niatkan karena Allah, dan Nabi berkata, "Salasatun 'alallahi haqqun 'aunuhum." 3 orang yang Allah pasti akan membantunya, di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Jangan ragu-ragu menikah. Segera nazar, segera maju. Ditolak jangan putus asa, cari lagi yang lain sampai engkau mendapatkan jodohmu ya. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sebagai advokat pengacara? Pengacara kalau dia dalam rangka membantu kebaikan, membela kebenaran, maka tidak ada masalah. Ya. Terkadang kita dihadapkan dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat. Ya, kita bernahi mungkar bisa 2 model. Pertama, menghilangkan kemungkaran tersebut secara totalitas, atau yang kedua, meminimalkan kemungkaran tersebut. Ya. Dan kalau ternyata kita biarkan orang ini semakin parah, terjebak dalam dizalimi lebih parah, kita tolong. Meskipun kita menggunakan hukum yang mungkin bukan hukum yang syar'i, tetapi itu mengurangi kemudaratan yang menimpanya, maka tidak masalah, termasuk menolong, mengurangi dia dari kezaliman yang dia hadapi. Tetapi kalau antum menjadi pengacara ternyata dalam rangka untuk membela kebatilan, semakin antum kebatilan antum bela, semakin banyak duitnya, wah ini binasa antum nanti. Antum akan binasa. Dan betapa banyak orang-orang seperti itu ya. Ya, semakin duitnya banyak, tatkala semakin banyak kezaliman yang dia bela. Harusnya di penjara, dia selamatkan supaya tidak di penjara. Dengan trik dia, dengan kepawaian dia dalam keahlian dalam masalah pasal-pasal hukum, dia tahu ini orang ini salah, tapi dia bela, maka dia akan binasa pada hari kiamat. Ini ada minta doa ya. Jadi tadi ada jomblo yang sudah agak berusia ya. Nanti tolong diambil hadiahnya ya. Kita doakan semoga dia dimudahkan untuk menikah di dunia. Kalau tidak bisa di dunia, semoga dapat bidadari yang banyak di akhirat. Bagaimana hukum bekerja sebagai dokter yang harus bersentuhan dengan lawan jenis untuk mengobatinya? Kita darurat ya, kalau tidak ada dokter wanita yang menanganinya, kemudian kita menangani pasien wanita, maka pertama kita nasihat ini tersebut. Ibu kalau kesini bawa mahram. Ya. Kalau nggak ada mahram, maka kita berusaha ada orang ketiga. Jangan sampai kita berkholwat dengan wanita tersebut. Karena Rasulullah melarang apa? Kholwat. Kemudian kita tatkala melihat menyentuhnya atau melihat sebagian auratnya, maka lihat seperlunya saja. Yang tidak perlu dibuka jangan dibuka. Kenapa? Karena sebagian wanita kalau sudah di depan dokter dia pasrah. Ya. Dia pasrah. Ya. Kayaknya semuanya halal. Dok yang ini juga, dok yang ini jangan. Yang itu aja, yang lain jauh saya. Seperti itu. Dan itu kejadian, sebagian dokter cerita sama saya ya. Jadi ada orang sakit bilang coba apa sakitnya, keluhannya, disebutkan keluhannya. Oh, obatnya ini. Dok, lihat dong dok. Enggak perlu lihat, saya sudah tahu penyakitnya. Enggak dok, harus lihat dok. Dibuka ya. Dokternya enggak mau lihat, disuruh apa? Disuruh lihat. Ya kalau orang sudah depan dokter biasanya ya tadi kayaknya semuanya tabir telah terbuka ya. Oleh karenanya seorang dokter harus menjaga dirinya, dan ini ujian berat. Dia melihat aurat orang ya. Bisa jadi dalam satu hari lihat berapa aurat wanita ya.
maka dia bertakwa kepada Allah, ya, berusaha tidak melihat kecuali yang darurat saja, tidak menyentuh kecuali yang darurat saja. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian